Penolakan Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan adanya jeda kemanusiaan di Gaza membuat upaya diplomasi kembali ke titik nol setelah sebelumnya beberapa negara mencoba menekan Israel. Kemudian tekanan masyarakat internasional semakin luas tapi Israel bergeming. Kita bahas malam hari ini bersama pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Bapak Teuku Reza Shah. Pak Reza, selamat malam. Selamat malam, salam dari Unpad di Bandung. Iya, terima kasih Pak Reza atas waktu Anda pada malam hari ini. Pak Reza, kalau misalnya kita lihat beberapa upaya diplomasi seolah gagal, bahkan sekelas setingkat Dewan Keamanan PBB yang sudah konkret, kemudian di situ ada Amerika, sekalipun Amerika abstain, menyerukan jeda kemanusiaan itu pun juga ditolak. Jadi sebenarnya upaya diplomasi seperti apa yang dibutuhkan betul-betul untuk bisa membuat Israel mengikuti atau menuruti hasilnya? Jika kita perhatikan ya, resolusi ini nomornya 2712 ya, di mana lengkapnya itu Security Council's call for urgent and extended humanitarian pauses in Gaza, immediate release of hostages. Jadi sebenarnya ini kalimatnya sudah sangat netral, judulnya sudah sangat netral, di mana dikatakan adalah jeda kemanusiaan di Gaza dan pembebasan para sandera, para tawanan. Dan untuk itu ya sekarang Israel berhadapan dengan seluruh dunia. Karena Amerika Serikat yang selama ini melindungi dia bersikap abstain. Tentunya Amerika Serikat punya alasan untuk abstain, Inggris punya alasan untuk abstain, Rusia punya alasan untuk abstain. Tapi intinya adalah ini adalah keputusan dunia yang harus dihargai. Dan untuk itu Israel menempatkan dirinya sebagai musuh perdamaian dunia. Dan untuk itu apa yang harus kita lakukan? Ya pertama, dunia harus senantiasa melakukan sosialisasi ke dunia. Dan yang paling keras itu antara lain Turki mengatakan kita nggak usah lagi panggil nama Israel, tapi Israel yang teroris begitu ya. Teroris country, tapi kan ya. tentunya the terrorist country ya. Tentunya kan kita harus berhadapan dengan sikap kehati-hatian ya, karena Israel selama ini selalu menolak apapun resolusi yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan PBB maupun oleh Majelis Umum PBB. Yang sekarang perlu dikondisikan adalah baru-baru ini kan di Riyadh sudah terlahir suatu KTT kan, suatu KTT Riyadh yang beranggotakan negara-negara OKI. Dan tentunya negara-negara OKI harus membangun kesepakatan, terutama sekali di mana Indonesia berada. 8 negara tersebut dalam hal ini Indonesia, Mesir, kemudian Mesir, Turki antara lain, itu hendaknya melakukan konsolidasi. Ini merupakan kesempatan emas untuk benar-benar mendukung tercapainya harapan dari resolusi tersebut. Misalnya Malta sebagai inisiator mengatakan membantu membebaskan anak-anak yang terperangkap dan mereka yang menjadi sandera serta mengevakuasi mereka yang sakit. Jadi kata-kata kunci ini yang harus selalu dikatakan kepada dunia, dan sebisa mungkin ya dunia pada satu posisi dan terutama sekali menekan Mesir agar membuka koridor-koridor yang selama ini disekat. Pak Reza, tapi ketika Anda sudah menyinggung soal KTT di Riyadh baru-baru ini yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, banyak masyarakat dunia melihat bahwa ini sebenarnya langkah yang cukup terlambat dari negara-negara Arab, dan ketika akan diminta sanksi yang lebih keras, misalnya Iran meminta sanksi kepada negara-negara penghasil minyak untuk tidak lagi memberikan minyak kepada Israel, tapi itu pun juga tidak diindahkan atau tidak disetujui oleh Arab Saudi. Jadi sebenarnya apakah Anda melihat ini benar-benar kebijakan yang dua kaki bagi negara-negara Arab itu, atau memang ada hal lain yang sebenarnya dipertimbangkan juga? Memang untuk membuat sebuah teks yang 31 paragraf itu tidak mudah ya. Tentunya harus sudah dibuat sebelum KTT itu berlangsung, sebelum Presiden Indonesia landing di Riyadh tersebut ya. Memang terus terang harus diakui di kalangan negara-negara OKI itu terjadi perbedaan-perbedaan sikap. Ada yang bersikap sangat keras seperti Iran, kemudian ada bersikap yang sangat lunak, terutama sekali negara yang pernah berhadapan perang dengan Israel seperti Yordania, Mesir dan Syria. Mereka sangat diplomatik. Dan untuk itu ya tentunya sekarang adalah suatu tahapan baru, dan saya pikir Indonesia harus berperan dengan sangat kuat bersama 7 mitranya yang lain itu mengoptimalkan items nomor 25 dari KTT Riyadh tersebut, di mana kita punya mandat sekarang dari KTT Riyadh, kita punya mandat dari konstitusi untuk melakukan hal-hal yang mendukung harapan yakni jeda kemanusiaan di Gaza dan juga
pembebasan para sandera tersebut. Cuman masalahnya sekarang, wilayah itu sudah semakin dikuasai oleh Israel dan Ya, perang sudah benar-benar terjadi. Terutama sekali namanya itu perang kota. Dan dalam perang kota ini ya siapa yang menguasai, siapa yang memahami geopolitik kota tersebut ya akan berada pada posisi yang lebih diuntungkan. Dan dalam hal ini pasukan-pasukan Hamas berada pada posisi jihad, di mana mereka mempertahankan kedaulatan dan juga mempertahankan akidah mereka. ya. Jadi untuk itu mempertahankan tanah air itu adalah suatu hal energi yang luar biasa sekarang yang Oke. dikeluarkan oleh Hamas. Iya, Pak Reza, tapi kalau misalnya kita melihat sekarang, sekali lagi pertanyaannya dan juga mungkin ini pertanyaan banyak pihak. Apa atau siapa yang bisa membuat Israel berhenti, eh, mungkin bukan jeda kemanusiaan ya, tapi betul-betul melakukan gencatan senjata, menempuh jalur diplomatik, dan apakah itu mungkin? Karena begini, karena kalau misalnya Anda katakan itu Amerika bisa, Joe Biden baru-baru ini juga sudah mengatakan solusinya adalah two-state solution, dan kemudian solusinya adalah tidak ada sama sekali istilah bahwa Israel bisa mengokupai Gaza untuk jangka panjang. Itu Amerika sudah mengatakan itu, tapi itu toh juga tidak mendapatkan respon yang baik dari Netanyahu. Memang perubahan sikap Amerika Serikat itu harus dihargai ya, tapi juga bagaimanapun juga harus tekanan dari luar harus kuat sekali. Misalnya negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, kalau berani mereka menarik diplomat mereka dari Israel, itu pertama. Dan yang kedua adalah selama ini kan masyarakat dunia sudah mulai melakukan aksi demo kan. Iya. Dan tentunya kalau aksi demo itu semakin luas dan sudah mulai menekan anggota-anggota Kongres Amerika Serikat, Senat Amerika Serikat, dan gubernur Amerika Serikat, di negara bagian di Amerika Serikat, maka demo itu akan makin berarti. Dan yang masih kita tunggu adalah dampak dari boykot atas produk-produk Israel dan produk-produk negara yang mendukung Israel tersebut. Dan untuk itu ya tentunya harapannya itu bertahap ya. Dan yang juga pentingnya adalah pemberitaan dunia. Dunia hendaknya mengkombinasikan hasil dari resolusi 2712 ini dan juga hasil dari KTT di Riyadh kemarin untuk menjadi agenda bersama dunia. Karena sekarang kita lihat Israel berada pada posisi yang melemah. Mereka tetap ngotot, tapi dalam kenyataannya mereka sangat sedang berdarah-darah saat ini, di mana ekonomi mereka rontok dan ratusan ribu orang Israel yang memiliki kewarganegaraan ganda sudah mulai meninggalkan Israel. Dan pada saat yang sama, sebagian anggota kabinet dari Netanyahu sudah tidak sabar lagi, di mana dapat dikatakan Netanyahu semakin tidak populer. Jadi kombinasi dalam negeri Israel dan tekanan dari luar itu bisa membuat Israel melemah. Ini endgame-nya apa kira-kira Pak Reza? Kita tidak bisa membayangkan sebuah endgame ya, karena ini kegiatan yang sudah berlangsung dari tahun 48 dan yang hanya kita bisa lakukan adalah berikhtiar agar Israel benar-benar memahami makna dari resolusi nomor 2712 tersebut. Dan untuk itu ya tekanan harus selalu dilakukan, bukan hanya oleh negara tapi oleh juga masyarakat umum dan juga dunia usaha. Oke, itu yang bisa dilakukan saat ini ya. Dan baik, kita akan melihat nanti perkembangannya seperti apa. Bagaimanapun sudah 1 bulan lebih ini berlangsung, sudah terlalu banyak korban yang jatuh dan saat ini juga seperti yang tadi Anda sampaikan, negara-negara Barat kini sudah semakin sebelumnya mendukung, tapi sudah agak sedikit berbalik arah. Kita lihat arahnya seperti apa. Pak Reza, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Terima kasih, salam dari Unpad di Bandung.